halnya penanggalan tanda pesan KKND. Jadi dipakai, teman-teman juga dipakai jaket. Yang belum jaket, yang belum dapat jaket alma mater, menyesuaikan saja, tidak apa-apa, tidak ada hukuman. Karena mungkin ada berkas yang masih kurang, tapi nggak apa-apa. Tetap semuanya biru, yang kelihatan biru. Kemudian ada kabar dari baik lagi, yang pakai topi copot. Waduh, pakai topi sampai hilang kepalanya jadinya. Nah, kalau ini bercanda aja, ya. Saya suka ya kalau bercanda ya. Jadi waktunya serius, waktunya kita bermain. Kalau waktunya serius kamu bermain, nanti saya bikin mainan kalian, ya, guling-guling. Tapi nggak ada ya. Ada tidak? Ada? Justru ada kakak pendamping yang guling-guling dari tangga jatuh. Itu arah ya jatuhnya. Gimana nih kelompoknya itu nyelamatin kakak pendampingnya sampai guling-guling gitu? Aduh. Kemarin saya cek ternyata seru banget ya. Sampai ada yang foto-foto, ada yang ngasih bunga, ngasih kue. Yang ngasih saya nggak ada. Enggak, saya ingin kalian bahagia itu hadiah terbesar untuk panitia. Ya, tangan dong. Ya. Yang viral yang bagus-bagus, yang jangan yang jelek-jelek. Ini kan bagus ya, dikasih bunga, dikasih kue. Apalagi kakak pendamping yang ada bebeknya di atas itu. Kaki bagus, jadi happy ya. PKKMB itu harus happy, senang. Kalau sudah perkuliahan, kalau bertemu teman beda fakultas, tetap menyapa, tetap bersahabat. Kalian sudah melebur menjadi mahasiswa usada, tidak usah saling kenal. Karena hari pertama itu kalian tuh ragu-ragu ya. Hari kedua udah mulai panas. Wah, teknik satu, ya kan? FPB, beda lagi. FF beda lagi. Kelautan beda lagi. Hari ketiga masuk lagi materi parodia bibi, hancur semuanya bersatu, ya. Itu enaknya ikut PKKMB itu begitu. Jadi rugi kalau teman-teman ada yang nggak ikut PKKMB, karena namanya pembagian sertifikat. Ya, pembagian sertifikat itu waktunya 6, ya. Jadi ada tuh sertifikat tuh numpuk, ya, di humas. Nanti pas mau sidang 4 tahun kemudian dia muncul, Pak, sertifikat saya mana Pak? Saya mau sidang skripsi. Oh, udah nggak ada deh. Nah, saya ikut PKKMB Pak, ini dokumentasi saya, saya foto satu album nih. Ini kan nggak ada, gitu. Ya, itu sering terjadi dari sertifikatnya. Udah keburu hilang ya. Kita kan berubah terus, ya. Gitu. Nggak mungkin saya jadi panitia terus ya, karena nanti bergantian. Gitu. Jadi ya mungkin 3 bulan ya Pak ya. Sertifikat dijaga lama. Dia video ini akan kita share di YouTube. Ya. Video ini akan kita share di YouTube. Kalian wajib komentar, ya, subscribe juga, komentar juga, like, share ke seluruh dunia, ya. Gitu. Buktikan kalau PKKMB tahun 2023 kompak. Karena kemarin udah di-share tuh PKKMB sebelumnya. Yang komen cuma saya doang. Tuh keren. Tahun berikutnya PKKMB bagus. Marah-marah terus. Boleh. Ya, tapi yang baik-baik ujungnya ya. Kalau komentar yang tidak baik itu kena. Kalau komentar yang bagus kan undang-undang. Bantu. Kalau berani ketemu saya Pak. Ya cari orangnya, kita ada ke kantin, ya, gitu. Jadi nanti di share teman-teman ada yang nanya Pak video dan fotonya bisa kami terima di mana? Nanti kita share di YouTube dan di Google Drive. Kalian bisa download. Yang lagi tidur, yang lagi kesurupan, ada fotonya. Fotonya selain ini ada. Kita kegiatan udah selesai, jadi drama-dramanya udah hilang. Fotonya. Nama kamu siapa? Nah, gitu. Jadi jurusan teknologi informasi. Oke, sambil tunggu ya. Terima kasih. Nah, sekarang ada tambahan. Nah, kalau udah jadi
saudara nanti tetap semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Coba. Apa kabar? Bisa, tapi kurang kompak semua. Kurang. Jangan tekan. Para hadirin dan para mahasiswa dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Acara akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Dharma Persada. Yang terhormat Bapak Dharma Syaputra MMGPHR. Yang terhormat para dekan dan direktur sekolah pasca sarjana. Yang terhormat para undangan dan mahasiswa baru Universitas Dharma Persada yang kami cintai. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara pengukuhan mahasiswa baru dan kuliah perdana Universitas Dharma Persada tahun akademik 2023-2024. Ada susunan acara adalah sebagai berikut: sambutan rektor Universitas
8. Pembacaan doa, dan 9. Penutup. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan Rektor Universitas Dharma Persada yang terhormat Bapak Dr. Trimarjoko, SEMA, dipersilakan.
terutama para mahasiswa. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Semangat. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Yayasan yang kebetulan hadir pagi ini, para pejabat struktural Universitas Dharma Persada, segenap sivitas akademika, dan para mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Bapak Ibu hadirin semua, Unsada kampus kita tercinta ini didirikan pada 6 Juli 1986 oleh para alumni Jepang yang tergabung dalam Persada, Perhimpunan Alumni dari Jepang, yang ingin mengabdikan diri membangun monumen hidup, yaitu Universitas Dharma Persada yang menjadi kebanggaan kita. Saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru di Universitas Dharma Persada, Universitas kebanggaan kita. Hari ini kalian akan dikukuhkan sebagai mahasiswa Universitas Dharma Persada. Memilih kampus Unsada adalah pilihan tepat karena Unsada memiliki keunggulan berdasarkan sejarah dibangunnya universitas ini, yaitu kedekatan dengan Jepang. Sebagai alumni dibangun oleh alumni dari Jepang, tentunya kita ingin universitas kita ini spesifik, unik. Ya, keunikan itu kita jaga karena kita didukung oleh 3 matra dari Jepang, yaitu pemerintahnya lewat jalur Kementerian Pendidikan Jepang, jalur kedutaan besar Jepang di Indonesia, dan jalur lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita mendapat dukungan dari organisasi internasional yang berasal dari Jepang, seperti JICA, JETRO, Japan Foundation, dan banyak lagi. Dan yang ketiga, kita mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan swasta Jepang. Contohnya dari Toyota, dari Panasonic, dari Yanmar, dari Bank Resona Perdania, dan banyak lagi yang lain. Nah, untuk itu, para mahasiswa baru yang saya cintai, kita membekali para mahasiswa. Yang pertama adalah etos kerja orang Jepang yang secara tepat guna kita implementasikan di kampus kita, yaitu modul Sukuri. Dan yang kedua, bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang ini ada program untuk membekali Anda semua fakultas, semua program studi itu akan mendapatkan bekal bahasa Jepang untuk percakapan sehari-hari. Dan tentunya 2 ini, etos kerja Monozukuri dan bahasa Jepang, sebagai ikon Unsada, agar benar-benar dipelajari nanti dengan serius, karena itu merupakan daya saing kita yang utama di mata perusahaan-perusahaan Jepang. Dan kita harapkan perusahaan Jepang ini merupakan tempat kegiatan akademik, terutama atau PKL, praktik kerja lapangan, dan juga menjadi tempat pekerjaan kita sebagai alumni Unsada. Dengan 2 bekal ini, Monozukuri dan bahasa Jepang, tentunya alumni Unsada di mata para investor Jepang
di Indonesia, di Jepang maupun di negara internasional itu bisa meningkatkan daya saing kita dalam hal tadi ya, kegiatan akademik maupun rekrutmen dari para perusahaan Jepang. Nah, kita harapkan tentunya hubungan baik dengan Jepang itu menjadi ikon kita selamanya dan menjadi kita pelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan kita sivitas akademika Unsada. Hari ini pengukuhan mahasiswa baru dan kuliah perdana merupakan rangkaian dari kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB dari tanggal 4 sampai 7 September yang dihadiri dengan pengukuhan mahasiswa baru dan kuliah perdana yang dilaksanakan pada hari ini sebagai dimulainya perkuliahan. Unsada telah menerima 607 mahasiswa baru. Dan pagi hari ini mahasiswa baru yang hadir di auditorium akan bersama-sama mulai untuk belajar, meningkatkan keahlian, serta cakapan untuk membangun Indonesia melalui bidang-bidang yang telah dipilih. Kami berharap hari ini menjadi awal langkah para mahasiswa baru menuju masa depan yang gemilang dengan memiliki peran aktif dan memberikan kontribusi maksimal untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu, mulai hari ini belajarlah dengan serius supaya mampu menghadapi tantangan yang akan dihadapi di dunia kerja kelak dan mampu menjadi bagian aktif dalam perubahan yang terjadi di dunia global. Jadilah tunas bangsa yang memiliki pendirian, berkarakter, berjiwa pemimpin, sekaligus memiliki kepedulian pada masalah yang dihadapi bangsa ini. Hari ini Bapak Dharma Saputra akan memberikan kuliah perdana kepada para mahasiswa baru sebagai bekal untuk menjadi mahasiswa unggul menuju Indonesia Emas 2045 dengan tercapainya SDGs, Sustainable Development Goals. Saya beserta para pimpinan Unsada berharap kalian dapat belajar banyak dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Dharma Saputra. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat belajar, berjuanglah untuk dapat menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan alma mater, dan tentunya kebanggaan bangsa Indonesia. Demikian sambutan saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Timantowo SEMA atas sambutan. Pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Para mahasiswa baru diharap berdiri. Yang terhormat, para dekan dan direktur sekolah pasca sarjana dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Yang terhormat, para dekan dan direktur sekolah pasca sarjana dipersilahkan melaksanakan pelantikan.
penyerahan patung Ganesha. Ganesha merupakan lambang ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Penyerahan patung Ganesha pada mahasiswa baru mengisyaratkan harapan agar kelak mahasiswa menjadi pengamal ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Mahasiswa baru menerima patung Ganesha diminta tampil ke depan. Dimohon kepada Bapak Rektor dipersilakan duduk kembali. Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu berkontribusi di kehidupan nyata. Oleh karena itu, adik-adik tidak hanya dituntut untuk mendalami disiplin keilmuan masing-masing, tetapi harus memiliki kompetensi dan karakter penuhnya. Beberapa di antaranya seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, kreativitas, dan problem solving. Untuk membantu mahasiswa memperoleh kemampuan tersebut, Kemendikbudristek telah menghadirkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM adalah terobosan yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di luar kampus agar bisa memperkaya pengetahuan dan pengalamannya. Berbagai kegiatan yang bisa adik-adik pilih antara lain magang di perusahaan multinasional, mengajar di sekolah, membangun desa, mengerjakan proyek riset dan wirausaha, sampai melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri. Saat ini program MBKM menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Indonesia. Terlihat dari jumlah pesertanya yang terus meningkat dan sudah mencapai 470.000 mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara. Adik-adik semua tentunya tidak ingin ketinggalan terlibat dalam gerakan yang luar biasa masif ini. Untuk itu saya ucapkan selamat datang di dunia kampus pada semua mahasiswa baru di Indonesia. Selamat menjalani babak baru dalam perjalanan pendidikan adik-adik semua. Babak yang akan sangat menentukan masa depan diri sendiri dan hari esok bangsa kita. Oleh karena itu saya mengajak adik-adik semua, manfaatkanlah waktu dan kesempatan sebagai mahasiswa dengan sebaik mungkin. Belajar sebaik-baiknya di kelas, ikutilah berbagai kegiatan untuk mengasah potensi dan bakat, dan jangan ragu mengambil resiko dan mengenal hal-hal baru. Dengan semangat untuk terus mengembangkan diri, bergabunglah bersama kami, bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti. Yang terhormat Bapak Dharma Syaputra MM CPHR, Human Research Director PT Kimia Pharma dan juga merupakan Sekretaris Jenderal Forum Human Capital Indonesia FHC. Dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Yang terhormat Bapak Bangun Novianto STMT untuk mendampingi pembicara di atas panggung. Baik, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Izin Pak Dharma, saya berdiri sebentar ya Pak. Ya. Yang terhormat pembicara kuliah perdana pada pagi hari ini, Bapak Dharma Syaputra MM GPHR. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dharma Persada, Bapak Trimar Joko SMA. Yang terhormat para Wakil Rektor Universitas Dharma Persada, Direktur Sekolah
yaitu Bapak Dharma Syaputra MM GPHR. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Acara hari ini adalah kuliah perdana yang merupakan rangkaian dari PKKMB dan ditutup dengan acara kuliah perdana, di mana PKKMB dan kuliah perdana pada tahun ini bertema membentuk mahasiswa unggul menuju Indonesia Emas 2045 dengan tercapainya SDGs. Baik, materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, topiknya adalah bersiap menuju Indonesia Emas 2045. Mahasiswa baru, rekan-rekan semuanya, sudah siap menuju 2045? Harus siap ya? Ya, jadi mungkin langsung saja kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dharma, untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Lalu akan dilangsungkan selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Dharma, waktunya kami persilakan. Terima kasih Mas Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Bapak Rektor, Bapak Dr. Tri Marjoko SMA, kemudian seluruh sivitas akademika dari Universitas Dharma Persada, para wakil rektor, Bapak Ibu Deka, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena belum sempat perkenalan dan sebagainya. Ketua jurusan, kemudian pengurus dari universitas, kemudian juga dari Yayasan Melati Sakura. Ada yang hadir? Melati, ini kita melihat interaksi dari dua budaya, Melati jelas Indonesia dan Sakura. Ini Pak Rektor sudah menyampaikan. Kemudian adik-adik mahasiswa baru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di BUMN gitu ya, kita kalau ditanya biasanya kita nyebut semangat pagi, jawabnya sama 3 kali, pagi. Cuma saya nggak tahu apakah ada yang tahu kenapa 3 kali. Ada yang bisa jawab? Kenapa 3 kali? Kalau mungkin kalau 3 kali kan makin naik, makin tinggi, ke yang ketiga paling semangat begitu ya. Nah, ada filosofinya karena Indonesia itu punya 3 zona waktu. Jadi pagi kita 3 kali. Jadi kita sapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, kita sapa saudara-saudara kita yang di Indonesia Tengah, dan kita yang terakhir yang biasanya paling akhir bangunnya gitu. Nah, itu filosofinya. Tapi semangatnya 3 kali juga baik. Baik, Bapak Rektor, mahasiswa-mahasiswa, pagi ini saya suatu kehormatan untuk saya mendapatkan kesempatan untuk dapat berbicara di sini di kampus yang terhormat, di dalam forum yang juga sangat terhormat, di mana adik-adik mahasiswa baru dilantik dan selamat datang di dunia kampus, dunia yang sangat menarik gitu ya, yang penuh kenangan. Saya juga pernah mengalami tentunya gitu masa-masa di kampus, dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk hadir di sini untuk berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Adik-adik lakukan dan persiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini beberapa materi yang ingin saya sampaikan bercerita tentang kondisi dari tenaga kerja Indonesia saat ini seperti apa, untuk memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian sebenarnya apa yang terjadi di dunia kerja.
Hari ini kan hari adik-adik baru masuk di kampus. Tadi Pak Rektor sudah memberikan bayangan tentang apa yang akan dilalui. Kemarin masa orientasi pengenalan mungkin juga diberi bayangan apa yang akan kalian alami sepanjang di dalam kehidupan di kampus, apa yang akan dipelajari, kegiatan apa yang bisa diikuti, aspek-aspek perkembangan apa yang bisa dilalui. Saya hari ini akan bercerita tentang ketika memberikan insight kepada teman-teman sekalian ketika nanti kalian keluar dari kampus ini 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, mudah-mudahan nggak ada yang lewat 6 tahun ya Pak Rektor. Nah, kalian akan melihat apa yang terjadi di dunia luar sana, apa yang terjadi di dunia kerja, apa yang terjadi di industri, di dunia bisnis, dan apa yang harus dipersiapkan. Itu tahap satu yang kita akan cerita. Yang kedua, kita akan bercerita tentang tentu bagaimana kita mempersiapkan ketika kita berada pada era kegemilangan yang diharapkan kita itu Indonesia Emas 2045. Cuma ada yang tahu nggak ya? Kenapa Indonesia Emas itu 2045? Ada yang bisa mau jelasin nggak? Boleh kalau ada yang mau cerita. Ada? Ya, ada mic-nya dari sana aja nggak apa-apa. Mungkin dari situ aja. Nggak pernah. Ya. Ya, nama saya Ari dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris di Universitas Taman Persada. Siapa tadi namanya? Muhammad Ariel Berian. Oke. Alasan dipilihnya tahun 2045 sebagai Indonesia Emas itu juga karena pas 100 tahun Indonesia merdeka 2045 itu. Tepuk tangan buat Mas. Tapi jangan balik dulu, saya ada pertanyaan lanjutan. Kenapa pada saat itu kita bisa berharap Indonesia kita menjadi Indonesia Emas? Boleh salah, boleh. Kalau mahasiswa salah boleh. Karena 2045 itu juga kita Indonesia sudah mulai mengembangkan hasil-hasil mengawalkan dari banyak bagian. Jadi dan tujuannya itu saat 2045 pas Indonesia merdeka, pas juga itu kita lagi jaya-jayanya. Amin. Terima kasih. Ya, sudah menjelaskan tentang apa mimpi kita di 2045. Itu adalah puncak di mana kita mencapai suatu milestone di mana 100 tahun Indonesia merdeka. Kenapa kita begitu optimis di 2045 kan pertanyaannya? Nah, saya ingin memberikan beberapa sharing di sini teman-teman sekalian. Jadi beberapa waktu yang lalu kami baru saja menyelesaikan satu simposium nasional di Human Resource Pak Rektor. Hadir di situ. Kenapa saya taruh foto ini adalah momen benar-benar di mana Ibu Menteri Tenaga Kerja juga hadir dan memberikan paparan. Sebagian paparan beliau saya pinjam dan saya pakai di sini akan sedikit masuk tentang apa yang kita harus disiapkan sebagai mahasiswa. Dan teman-teman sekalian, satu hal yang next, ya, jawabannya adalah ini. Kenapa kita bisa begitu optimis bahwa tahun 2045 itu kita akan berada di puncak kejayaan? Tentu didasari dengan melihat dari optimisme kita dari pertumbuhan ekonomi kita, dari sumber daya yang kita miliki, dari tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi yang semakin sehat dan hidup. Tapi ada satu hal, bahwa kita diberikan satu keberkahan bonus demografi. Ini adalah modal luar biasa. Hampir semua penelitian, saya kira Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen tentu juga banyak melakukan riset atau membaca bagaimana hubungan antara populasi di angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing dari sumber daya manusia. Dan kita beruntung berada pada tahun-tahun ini, Indonesia berada pada posisi mendapatkan keuntungan bonus demografi yang luar biasa. Artinya apa? Artinya
bekerja. Dan para angkatan yang siap bekerja itu melebihi jumlah dari penduduk yang harus ditanggung oleh negara. Indonesia berada di dalam angkatan kerja, siap untuk bekerja pada usia produktif. Dan kita akan mengalami ini cukup panjang. Apakah ini memberikan keberkahan untuk kita, atau justru statistik ini? Kalian berada di sini. Oleh karena itu, kenapa kita sangat berbahagia adik-adik ada di sini di ruang ini? Kenapa? Dari sana justru masih didominasi oleh pendidikan menengah. Kalau kita lihat angkanya hampir 80%, itu 80% lebih itu adalah yang ada di luar pencari kerja, adalah pencari kerja yang didukung oleh pendidikan menengah. Artinya apa? Adik-adik semua cepat langsung mendiferensiasi diri adik-adik sekalian terhadap populasi yang besar. Karena untuk bersekolah masuk ke perguruan tinggi seperti disampaikan Pak Menteri tadi adalah keputusan yang tepat, keputusan yang sangat hebat yang kalian lakukan dan orang tua lakukan. Oleh karena itu saya ingin berpesan teman-teman sekalian, bayangkan dari ratusan juta penduduk Indonesia sekarang ada 11% yang bersiap masuk angkatan kerja dengan posisi yang terdiferensiasi atau berbeda dari keseluruhan angkatan kerja, yaitu mereka yang mempunyai nilai tambah setidaknya dari pendidikan, dan Anda akan masuk di dalam. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Sayang sekali kalian sudah lulus dari SMA, sudah bersiap-siap mendapatkan kesempatan untuk menjadi mahasiswa, dan lulus dari sini kalian akan lebih kompetitif dari keseluruhan angkatan kerja yang ada di kita. Nah, teman-teman sekalian, para mahasiswa baru, adik-adik, 4 tahun yang kalian lalui adalah momen-momen di mana kalian akan menciptakan daya saing, tingkat competitiveness pribadi kalian. Jangan disia-siakan. Itu pesan. Nah, berikutnya yang kita lihat, next, ya. Nah, apa yang terjadi di luar sana? Para angkatan kerja yang sudah lulus, yang sudah bekerja di luar sana. Ternyata kalau kita lihat data, sebagian besar angkatan kerja kita yang kita sebut bonus demografi tadi justru bekerja pada sektor-sektor yang sebenarnya informal, sektor-sektor yang kurang kompetitif. Ini jadi catatan kita juga. Kalau kita lihat sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier, di sini dikatakan bahwa mayoritas dari penduduk kita yang berada di angkatan kerja itu bekerja justru pada sektor-sektor yang informal, tersier, dan pekerjaan kerah biru, pekerjaan kasar. Makin besar para pekerja di sektor tersier, tapi yaitu hanya pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah. Nah, kalau yang kita bicara yang less kompetitif itu adalah kalau ke luar negeri melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Mohon maaf, misalnya teman-teman saudara-saudara kita yang jadi TKW di luar negeri. Tapi bisa juga kita bekerja ke luar negeri, bekerja pada sektor tersier, formal, bekerja banyak yang sekarang bekerja pada hotel-hotel di Dubai, bekerja pada di hospitality industry di negara-negara maju. Nah, ini yang sebenarnya kita harap bahwa di luar sana, ketika kalian lulus, kalian punya pilihan banyak akan bekerja di mana. Kalau kalian tidak kompetitif, kalian cepat masuk di luar sana itu pekerjaan-pekerjaan yang tersedia itu justru pada pekerjaan sebagainya adalah pekerjaan non formal, pekerjaan-pekerjaan kasar. Mungkin jadi diferensiasi untuk kita, tetapi daya saing dari negara-negara maju sekarang dan negara-negara berkembang, kita lihat perbedaannya adalah salah satunya adalah tersedianya expertise atau keahlian. Jadi lulus perguruan tinggi saja, punya pendidikan itu satu hal, tapi di dunia kerja sana yang dituntut tidak hanya pendidikan, tidak hanya education. Diskusi dengan Pak Rektor nanya kan GPHR apa dan kenapa saya cantumkan GPHR. Saya mengambil sertifikasi di BNSP untuk HR Manager, HR General Manager, itu di keahlian. Jadi dalam tahun nanti kalau belajar itu benar-benar kuasai pengetahuannya, dibangun keahliannya. PR kalian nanti akan makin banyak ditambah pengalaman kerja nantinya. Kalian juga harus dari perguruan tingginya sendiri, dari mahasiswa juga harus aware. Karena saya di industri, saya kebetulan ada di industri, tidak hanya pekerjaan saya memang merekrut fresh graduate gitu ya, merekrut tenaga kerja.
ini tantangan kita semua nih Pak Rektor. Even buat industri itu dulu untuk teman-teman di program ini sendiri challenge kita. Bagaimana kita mendekatkan kurikulum, bagaimana kita mendekatkan HOP gitu kan. Tapi itu nggak cukup. Bagaimana kita mengenal ini juga harus kalian aware bahwa di luar sana dunia kemudian kalian lulus, dunia tren industri juga berubah. Kalau dulu kita di kampus belajar tentang mengekspresikan pintarnya, nah apakah bagaimana ketika kita bisa ikut tren yang terjadi di industri tersebut? Nah, ini juga harus kita sadari. Jadi kita semua harus mengikuti bahwa di luar sana. Bahkan kalau kita lihat lagi trennya tidak hanya di industri, ya bahkan tadi karena judulnya adalah SDGs juga gitu, bahwa kesadaran terhadap industri yang sadar terhadap keberlangsungan lingkungan, ekonomi, sosial, tata kelola, pemerintahan juga berkembang dengan sangat besar. Nah ini juga penting untuk kita sadari. Artinya adik-adik sekalian, kalian beruntung bisa menyadari ini. Yang penting bagaimana mempersiapkan diri untuk benar-benar siap pada saat itu. Nah, adik-adik sekalian, World Economic Forum setiap tahun mengeluarkan survei. Dan dari tahun ke tahun kita mengikuti, kita banyak share. Tahun ini, tahun lalu, adik-adik sekalian, saya masih bisa bicara di beberapa forum dan bicara bahwa sebenarnya salah satu isu terbesar di industri saat ini adalah jenis-jenis pekerjaannya udah berubah, udah banyak yang hilang. Jadi pada saat kita di kampus mempersiapkan lulusan untuk siap bekerja, pada saat dia lulus pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan nanti yang dibayangkan kita akan bekerja justru udah nggak ada lagi dan tidak relevan lagi. Misalnya lulus di sini ada yang jadi akuntansi, kan? lulus nanti kalian yang bisa dibuat adalah bikin buku jurnal gitu ya, bisa accounting, ledger. Nah kalian itu yang dibawa ke industri. Sementara di industri pekerjaan itu bahkan sudah hilang karena digantikan oleh mesin, udah banyak aplikasinya gitu. Bahkan pekerjaan nanti teman-teman yang di bahasa Inggris misalnya kan belajar bahasa Inggris, nah lulus punya kemampuan bahasa Inggris, saya ingin bekerja jadi penerjemah. Nah masalahnya sekarang penerjemah juga udah bisa dilakukan oleh mesin gitu. Nah kalian bayangkan saingan kalian nanti pada saat lulus itu tidak sesederhana itu. Nah tahun lalu saya masih bicara bahwa pekerjaan yang hilang itu akan tertutupi oleh pekerjaan yang digantikan. Pada saat yang bersama banyak pekerjaan-pekerjaan yang juga muncul baru. Nah tahun ini surveinya cukup kalau kita lihat pekerjaan baru yang akan dihasilkan lebih kecil dari pekerjaan yang diprediksi akan hilang. Jadi akan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang butuh kompetensi baru gitu ya. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang umumnya kita mungkin kita nanti para dosennya juga harus melihat ini gitu ya. Yang bayangin lulusan nanti bisa bekerja pada sektor itu dengan pekerjaan itu ternyata udah nggak relevan lagi. Nah ini yang harus jadi awareness atau kesadaran kita semua bahwa pekerjaan banyak yang hilang. Hilangnya oleh apa? Ada 3 trigger nanti kita lihat pekerjaan hilang. Pertama adalah adopsi dari teknologi. Kemudian yang kedua digitalisasi. Dan yang ketiga adalah kesadaran terhadap lingkungan. Nah sampai di poin ini saya mungkin minta mahasiswa, mungkin ada yang mau kasih contoh nggak bayangan kalian? Kalian sendiri punya bayangan nggak tentang pekerjaan-pekerjaan ini yang menurut kalian lihat di lingkungan sehari-hari yang sudah tidak relevan lagi akan hilang, dan hilangnya karena apa? Silakan, boleh. Ada yang mau maju? Ada dari atas, kiri. Nah, kalau nggak ada saya kasih contoh. Adopsi teknologi. Kalian dulu kalau masuk tol yang bawa kan ada penjaga tol nih. Dulu yang ingat salah satu iklan terkenal itu di penjaga tolnya bisa nawarin apa? Kita satu angkatan makanya. Kalau teman-teman makanya mahasiswa udah gak kenal gitu, sonsinya mas gitu kan, gitu. Dulu ada penjaganya. Hari ini
benar hilang kejadian. Nah, jenis pekerjaan itu berubah apa saja. Ada muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang udah nggak kebayang. Dulu saya nggak kebayang ada namanya title Pak, data science analyst, big data analyst, gitu kan. Bahkan kemarin ada namanya growth hacking. Zaman dulu kita apaan pekerjaan growth hacking gitu kan. Itu pekerjaan ada. Growth hacking itu pekerjaannya adalah dia bagaimana menstrategi supaya komersial yang ada di online media sosial itu bisa didisrupt supaya lebih cepat. Ada namanya search engine optimization gitu kan. Bagaimana mengoptimalisasi search engine Google dan sebagainya sehingga nanti bisa larinya ke produk kita, produk tertentu dengan kata cerita. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang dulu kita kan nggak pernah bayangkan kan. Kalau dulu kan pekerjaan itu yang kita bayangkan sederhana, jadi akuntan, jadi dokter, gitu kan, jadi petani. Pekerjaan-pekerjaan ini kita kenal sehari-hari, hari ini enggak. Bahkan kalau ditanya mungkin setengah dari ruangan ini kalau saya tanya cita-citanya siapa yang cita-citanya jadi YouTuber? Coba tanya nanti ke keponakannya gitu ya. Kalau keponakan saya semua ditanya kalau cita-citanya jawabannya seragam. Cita-citanya apa deh? Saya pernah kan jadi pilot Pak. Seperti dulu kan biasanya jadi pilot gitu kan, jadi presiden. Enggak, jawabnya jadi YouTuber. Pekerjaan itu memang ada profesinya dan ada uangnya gitu. Nah, pekerjaan itu tidak ada dulu gitu. Tapi datanya di kita sekarang sudah muncul. Nah, saya ingin lihat saja triggernya ada 3. Satu, teknologi, tadi saya sudah jelaskan contohnya. Yang kedua, digitalisasi itu terjadi mirip dengan teknologi. Tadi munculnya digitalisasi, contohnya adalah munculnya pekerjaan-pekerjaan baru seperti tadi analis data science, gitu. Kemudian ada proses mesin penerjemah dan sebagainya. Nah, ada satu lagi yang penting, yang mungkin teman-teman ada aware karena ada di generasi Z. Generasi Z ini masuk di generasi yang paling aware terkait dengan lingkungan biasanya. Jadi kalau soal lingkungan mereka diajarin, mereka biasanya aware. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang justru di-drive oleh kesadaran akan sustainability, keberlanjutan lingkungan. Maka muncul pekerjaan-pekerjaan baru, apa saja. Misalnya belajar teknik nanti mungkin kalian harus mulai switch cita-citanya bukan hanya jadi insinyur, tapi lebih spesifik pekerjaan. Saya adalah ahli dari renewable energy, ahli energi yang terbarukan. Karena pekerjaan itu akan populer ya akan datang. Kemudian anak saya baru kuliah Pak, saya nyari jurusannya nggak jurusan sekarang, diskusinya juga jurusan mau masuk matematik, mau masuk insinyur, jadi insinyur atau mau masuk jadi guru atau diskusinya sudah spesifik banget. Pekerjaan apa nanti yang ada? Ada namanya bioengineering, bioteknologi. Nyari jurusan juga nggak ada kan Pak, harus nyari dulu. Ada nggak jurusan bioengineering kan? Ternyata ketemu Pak ada satu bukan di ITB masuk ke sana. Jadi begitu spesifiknya sudah karena sudah membayangkan jenis pekerjaannya bioteknologi. Sama di tempat kami di kesehatan juga begitu, muncul pekerjaan-pekerjaan seperti nanti udah genetik, ahli genetik, ahli DNA, udah sekian stem cell, biologinya sudah spesifik seperti itu. Nah, pekerjaan berubah. Nah, itu triggernya. Dan berikutnya adalah keahliannya, fokus keahlian juga berubah. Nah, ini kalian harus aware karena ini banyak terkait dengan soft skill, bukan cuma hard skill. Yang mungkin ini agak jarang kita di universitas ajarin di dalam kurikulum Pak Rektor. Karena kita bicara skill-skill apa yang ada muncul dan konsisten. Yang pertama contohnya adalah analytical thinking, kemampuan berpikir analitis. Ini kan susah diajarin gitu. Nggak diajarin, nggak ada kurikulumnya. Yang adalah how to-nya. Oleh karena itu mahasiswa barangkali saran dari sini, adik-adik juga harus melatih, mengembangkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir kalian, mengerak kalian. Contohnya kalian analytical thinking itu berkaitan dengan kemampuan untuk mencari informasi, kemudian melogikakan informasi itu sehingga bisa mengambil suatu kesimpulan dari banyak informasi itu. Nah, itu kan harus dipelajari, kalian harus punya logika yang cukup gitu. Kemudian pekerjaan kalian seperti creativity thinking penting, kita harus kreatif. Jangan berpikir hanya konvensional dalam arti kenapa? Saya katakan penting. Nanti lawan kalian adalah mesin, bukan lagi nanti kan saingannya bukan teman sebelahnya tuh. Kalau cari kerjaan, udah digantikan pekerjaan itu ternyata udah digantikan oleh mesin. Nah, yang membedakan kalian dan mesin apa?
apa saja kalian diperlukan yang diperlukan di masa yang akan datang. Nah, pengasah ini penting, makanya di universitas juga barangkali penting juga kita memberikan kesempatan pada mahasiswa dan mahasiswa juga harus aware untuk mengasah kemampuan-kemampuan ini menjadi kreatif, analytical gitu ya, yang punya kemampuan konseptual. Ini nggak bisa hanya dilatih. Diskusi di kelas akan men-trigger kemampuan ini. Dosen-dosen yang mungkin lebih open untuk melakukan diskusi-diskusi yang kreatif itu akan memunculkan ide-ide baru yang kemudian membuat mahasiswa jadi lebih kritis, lebih analitis, lebih punya kemampuan skill yang penting. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sudah lalui ini berita yang lainnya. Tadi jenis pekerjaan bisa berubah, kemudian even sektor-sektor pekerjaan itu nanti bahkan sebagian besar sudah tergantikan oleh mesin, sehingga kita tidak bisa lagi ada di sana. Nah, penting teman-teman sekalian, maka menjadi kompetitif, menjadi terdiferensiasi, punya keahlian itu sangat penting. Nah, salah satu aspek yang penting tadi sampaikan apa yang membedakan kita dengan mesin. Apakah seluruh pekerjaan manusia pekerjaan yang terjadi kolektif mesin? Ternyata tidak, karena ada yang membedakan mesin dengan manusia. Tadi cara berpikir yang kreatif, analytical, kemudian kemampuan kreativitas, seni, gitu ya, human touch itu yang masih menjadi kemampuan kita. Nah, kemudian kita juga masih isu terkait dengan talent gap. Industri kita ke depan, Pak Jokowi mengatakan kita akan tumbuh besar di digital, tapi supply terhadap tenaga-tenaga engineering, matematik, sains, teknologi itu masih rendah sekali. Kita rata-rata gap itu sekitar 600.000 tenaga kerja di digital, jadi 9 juta, jadi sekitar 600.000 setahun. Kurang sekali. Nah, di sini saya lihat jurusan-jurusan sains tadi banyak gitu ya. Tapi tinggal kalian tadi ternyata untuk menjadi digital tidak cukup hanya sains gitu. Karena ternyata kalau kalian memilih nanti bekerja pada sektor digital, yang harus kalian persiapkan bukan cuma kemampuan sains, teknologi, engineering, design, teknologi, matematik, tapi soft skill-nya juga penting gitu. Karena soft skill-nya apa? Karena itu digital dibangun dari kemampuan soft skill. Tadi kemampuan data analitik itu sangat dekat dengan kemampuan di digital gitu kan. Soft skill yang terus mindset, bagaimana melihat teknologi dan pemanfaatannya, baik itu untuk jadi kalau digital itu bukan aspek yang terkait dengan teknologi saja, tapi bagaimana di teknologi itu bisa memberikan manfaatnya bagi siapa? Bagi masyarakat, bagi solusi-solusi terhadap customer, bagi perusahaan, apakah bisa membuat perusahaan itu kerja lebih efisien, itu digital. Jadi kemampuan mindset yang harus dibangun itu juga sangat penting. Nah, teman-teman, di bagian terakhir ini saya bersihkan. Ya, baik 10 menit terakhir saya akan lebih bicara sekarang terus apa dampak yang harus kita siapkan. Tadi dunia begitu kompleks, nah saya hanya pengen bangun awareness-nya, bukan menakut-nakutin gitu ya. Ternyata kalian tadi kan beruntung masuk universitas berada di kelompok 11% tenaga kerja, ternyata itu saja tidak cukup untuk menjadi kompetitif gitu ya. Itu nah kalau di rekrutmen bersama BUMN itu rata-rata yang apply itu teman-teman bayangin ya, kita buka tahun 2022 itu sekitar total itu sekitar 8.000 posisi untuk seluruh BUMN. Yang mendaftar itu 1,2 juta orang. Jadi bayangkan gitu, untuk dapetin berapa banding berapa, rata-rata nanti 1 banding 600, 1 banding 400 gitu. Itu tingkat competitiveness-nya dapatkan ke sana. Nah, apa yang dicari dari sekian banyak tadi dari 1,2 juta kita ambil hanya 8.000, apa yang kita cari? Nah, yang kita cari bukan cuma orang-orang yang pasti intelijensi, kemampuan kognitif, yang paling kita cari apa? Ini anak punya antusiasme tidak, punya cukup kritis enggak, kreatif enggak, itu tuh yang biasanya dilihat. Jadi mumpung nanti kalian hari ini hari pertama kuliah, 4 tahun lagi lulus, kalian asap kemampuan ini, bangun kebiasaan baik. Jadi kan habit itu kan jadi karakter, itu juga sangat penting di dalam membangun kualitas pribadi. Nah, ini saya kasih bocoran. Ini apa yang kita nilai di dalam kalau kita lihat talent di perusahaan. Nah, biasanya kita lihat dari 4 hal. Pertama adalah kemampuan teknisnya. Jadi kalau misalnya dia bekerja di bidang accounting, sederhana yang kita tahu semua, sudah pasti dia punya knowledge basic accounting, nggak dia ngerti tentang finance, nggak
yang ngerti teknikal terkait dengan area yang bisa pada posisi mengambil keputusan. Apakah pada posisi tersebut dia bisa memimpin? Apakah pada posisi tersebut dia punya kemampuan konseptual dan analytical thinking yang baik? Ini juga dilihat. Nah, hal lain yang dilihat apa? Biasanya yang dilihat juga exposure, memimpin organisasi seperti Sena yang kira-kira yang tingkat stresnya cukup tinggi, itu kita lihat. Nah, yang biasanya yang kita lihat yang juga paling biasanya dibangunnya seperti apa. Nah, dari mana kita membangun itu Islam? Itu adalah modal dasar, karena itu adalah set of values yang kalian bawa. Apa saja yang nilai-nilai yang menjadi mata uang yang berlaku di mana saja, contohnya kejujuran, integritas. Nah, berikutnya kalian mulai dari paling bawah itu kalau kita lihat seorang pemimpin itu mulai dari kemampuan memimpin dirinya sendiri, kemudian tempat tidurnya dibersihin gitu kan. Kemudian kalian sudah cek dulu hari ini ada kegiatannya apa saja, PR-nya yang belum diselesaikan apa saja. Nah, kemampuan memimpin diri sendiri, terorganisir terhadap diri sendiri itu adalah kemampuan dasar dari kepemimpinan. Nah, berikutnya ke atas baru kita bicara kemampuan memimpin tim, memimpin bisnis, memimpin organisasi. Jadi nggak ada yang ujuk gitu. Nah, semuanya harus dibangun dari bagian dalam dari kalian sendiri. Nah, teman-teman, saya kira itu sharing saya untuk pengantar sharing dan diskusi pagi ini, Bapak Ibu dari Sivitas Akademika, Pak Rektor pada kali ini menjadi masukan juga buat kita. Pada simposium yang kami baru lakukan kemarin, kebetulan saya dibantu juga oleh salah satu dosen Mbak Senten. Ya, beliau bantu saya Pak bikin simposium nasional. Tujuan kita di situ adalah mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk memastikan tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia ke depan. Yang kemudian kita berikan ke universitas, kita berikan kepada pemerintah masukan-masukannya. Dan ternyata ini yang tadi kita beberapa hal yang kita sampaikan. Nah, kita perlu berkolaborasi. Universitas, kampus juga harus terbuka bahwa untuk membangun kualitas manusia yang hebat tidak cukup hanya dengan pendidikan saja. Bangun kemampuan profesionalisme dari mahasiswa, kualitas pribadinya, sehingga dia tidak hanya menjadi bintang kelas, tapi juga menjadi bintang kehidupan yang kemudian bisa dengan dilihat sehingga benar-benar relevan dalam menghadapi tadi Indonesia 2045. Ini yang saya maksud tadi dengan judul Mari Kita Bersiap Menuju 2045. Dimulai dari hal kecil, mulai dari mengelola diri sendiri, bangun karakter kita, kemudian bangun integritas, kemudian bangun tapi dengan keahlian-keahlian yang spesifik di tengah industri, di tengah situasi bisnis yang terus berubah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Dr. Syahputra. Meningkat acara yang selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan untuk 3 penanya. Jika nanti waktunya masih panjang, bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab berikutnya. Mungkin silakan kepada rekan-rekan mahasiswa jika ada yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Bang Syara Hadi dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Saya ingin bertanya, Bapak bilang kan kalau creative thinking itu tidak diajarkan di sekolah. Jadi, adakah cara atau saran agar kita bisa melatih diri kita untuk berpikir kreatif? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabil Fajar Lutfian dari Fakultas Bahasa dan Budaya, Prodi Bahasa dan Budaya Jepang. Saya mau nanya, seandainya program SDGs ini gagal, ada plan apa yang Bapak lakukan di kemudian harinya? Selamat pagi, izin bertanya. Nama saya Abdurrahman Hafiz dari jurusan Fakultas Teknologi Kelautan. Saya ingin bertanya, teknologi dari Fakultas Teknologi Kelautan, Prodi Teknik Sistem Perkapalan. Izin bertanya, saya ingin menanyakan, apakah teknologi AI sangat berbahaya dan sangat mengancam untuk kehidupan masa depan?
di mana kita bisa membedakan diri kita dengan mesin, dengan teknologi berkembangnya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa yang mungkin gampang untuk ditanamkan di dalam teknologi. Meskipun itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Nah, bagaimana membangunnya? Banyak cara. Memang ini tidak diajarkan secara formal. Ada mata kuliah judulnya creative thinking ya Pak. Nggak tahu. Kalau ada itu luar biasa gitu ya. Kalau sampai ada universitas nanti bikin satu katakanlah kelas professional development atau personal development. Menurut saya ide yang bagus tuh Pak. Jadi bikin misalnya membuat personal development terkait dengan bagaimana self leadership, kan? Bagaimana tentang kemampuan untuk kreatif, membangun analytical thinking, apa yang dilakukan. Nah, ada beberapa hal terkait dengan analytical thinking. Kreativitas. Yang pertama, kreativitas itu biasanya butuh uang. Nah, butuh uang artinya apa? Orang hanya bisa berpikir kreatif kalau tidak berada di bawah tekanan, diberi kebebasan. Nah, ini kaitannya dengan culture. Nah, mungkin kampus ini, saya pikir belum sadar kampus yang dibangun dari budaya Jepang juga sangat terbuka terkait dengan ide gitu kan, maka diakomodir secara terstruktur gitu. Pertama, kalian harus merasa bebas dan kita harus membebaskan diri dari semua hal untuk berpikir. Kita punya kebebasan berpikir. Jadi jangan dibawa tekanan. Inovasi itu hanya terjadi apabila kita bisa merasa bebas, free. Jadi berikan ruang-ruang kebebasan untuk termasuk salah satunya mungkin yang paling susah itu adalah memberi ruang kebebasan untuk gagal, Pak Rektor. Jadi di ruang ini maka kalian biasanya kalau nggak berani bertanya kan karena ini takut pertanyaan jadi ketawain sama teman kan. Maka tadi saya bilang kalian boleh gagal, boleh bertanya apa saja. Bahkan kadang-kadang pertanyaannya kelihatannya mohon maaf, kelihatannya kok pertanyaan kayak gini tanyain aja. Kalau nggak pertanyaan itu kadang-kadang men-trigger pemikiran yang lain di orang lain. Kalau dikonekkan, dikonekkan dengan orang lain, pertanyaan itu bisa menjawab hal-hal yang besar yang mungkin nggak akan muncul kalau pertanyaan itu tidak diajukan. Pertanyaan konyol seperti itu kadang-kadang bisa men-trigger pemikiran dari orang lain yang punya informasi yang berbeda. Jadi nomor satu, kalian begitu membangun kreativitas itu kalian harus berikan ruang-ruang untuk berani untuk gagal. Bahkan kalau kita tahu, saya kebetulan salah satu program yang kami bangun di dalam dulu saya waktu masih Telkom, kita bangun namanya internal startup. Jadi itu inisiatif untuk membangun ide-ide baru di startup, kemudian memberikan keruangan kebebasan kepada para karyawan baru untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, nomor satu apa? Ya tadi mereka dibebaskan untuk mengerjakan apa saja secara lebih bebas, tentu dengan koridor-koridor besar. Yang kedua yang terpenting adalah yang bersangkutan juga tadi berani untuk gagal. Bahkan ada istilahnya kan fail fast, sukses faster. Jadi tidak ada sukses hari ini kalau nggak gagal. Jadi kalau mau sukses itu semakin cepat kalian gagal, semakin cepat sukses. Jadi kalau hari ini bisa teman-teman ada yang tadi kan nanya kalau saya kayak gini, kan langsung evaluasi diri. Nah, semakin kalian berani mencoba hal-hal baru, kemudian merasa gagal, justru itulah awal dari kesuksesan. Jadi coba. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, tidak ada inovasi kreativitas itu hari ini itu muncul hanya dari suatu ruang yang homogen. Ini sering kadang-kadang kita lupa. Ada satu buku yang sangat menginspirasi buat saya itu di dalam membangun inovasi. Bukunya namanya Cross Industry Innovation. Justru banyak ide-ide besar di dalam industri itu muncul dari ide-ide yang datang dari industri yang lain. Contohnya, paling teman-teman, kalian tahu kan Nike itu sangat inovatif di dalam membuat sepatu lari kan. Nah, salah satu idenya tahu nggak dari mana? Nah, salah satu idenya itu dari mobil balap, khusus mesin mobil balap. Nah, suatu saat dia lihat ada dekatan sama kemudian dibawa di industri. Contoh yang lain adalah industri kreatif dengan rumah sakit. Dulu kalau namanya bawa anak-anak masuk ke mesin MRI atau scan itu susah. Nah, kebetulan ada di situ yang pekerjaannya justru orang dari industri kreatif. Mereka diskusi dibawa industri kreatif ke dalam rumah sakit. Maka dibikin cerita, dibikin story, ditarik gambar. Jadi kalau masuk MRI itu dia lagi dikejar apa penjahat, lagi dikejar pembajak tahun, kemudian dia harus bersembunyi di gua masuk. Nah,
Nah anaknya jadi nurut, saya dapat ide-ide dari yang lain. Orang keuangan bawa ide dari keuangan, orang dari mesin biasanya lebih apa yang mungkin dari bahasa yang anaknya mungkin lebih main gitu. Jadi dan kemudian saya pribadi kan harus mengasah dengan mencoba banyak hal baru. Yang tak belajar bahasa, belajar sulap, belajar apa. Ya cuma mau belajar bahwa ada hal-hal yang lebih mungkin sedikit memahaminya atau sedikit. Jadi SDGs itu adalah inisiatif dari Tanzania gitu ya, bagi dunia. Itu adalah inisiatif global tentang bagaimana menjamin keberlangsungan sustainability. Jadi kita ingin planet kita ini sustain. Bahwa planet kita ini terjaga keberlangsungannya. Oleh karena itu perlu keterlibatan dari kita semua, dari semua pemangku kepentingan, dari industri, dari pendidikan, pemerintah. Maka dimunculkanlah inisiatif Sustainability Development Goal yang sekarang istilahnya lebih banyak kita pakai secara umum itu sustainability. Kemudian salah satunya adalah konsep ESG. Sustainability itu digabung dari aspek environmental, lingkungan, gitu, dari sosial, kemudian dari tata kelola, dari pemerintahan. Nah, ini konsep SDGs. Nah, konsep ini penting kalian pelajari karena ke depan nanti justru ini akan jadi bisnis kita. Karena planet ini harus sustain. Planet ini harus kita generasi kalian nanti yang paling bertanggung jawab menghadapi terjadinya perubahan iklim. Ya kan? Kalian yang harus bertanggung jawab terhadap dan mengatasi dampak dari industrialisasi plastik di lautan. Kalian harus paling bertanggung jawab nanti untuk mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang ada di kita. Contohnya tadi rendahnya pendidikan, ketidakmerataan. Kemarin saya baru hadir di Indonesia Sustainability Forum, Indonesia Sustainability yang rocket science. Mulai dari hal kecil, teman-teman nanti gerakan. Coba deh di lingkungannya sampah-sampah plastik dikumpulkan, cari teknologi daur ulangnya, sampah manualnya. Nah beliau mengatasi itu dengan startup yang beliau bangun, sehingga kami membangun industrialisasi gitu. Dampaknya luar biasa. Tapi generasi kalian yang harus memikirkan tentang sustainability ini. Nah ini penting, ide yang penting. Saya kira mahasiswa sekarang harusnya aware terkait dengan isu-isu keberlangsungan atau sustainability. Yang ketiga, pertanyaan terhadap apa teknologi AI berbahaya. Nah, yang kalau ini saya nggak akan jawab secara spesifik karena saya bukan ahlinya. Tapi menariknya adalah kalau bisa kalian setelah ini buat kelas-kelas diskusi. Nah itu sekalian mengasah kreativitas kalian, kemampuan critical thinking kalian gitu. Temanya bagus. Apakah tadi seperti bonus demografi itu berkah atau manfaat? Berkah atau mudarat buat kita gitu. Termasuk AI, teknologi ini membawa kebaikan atau justru membawa mudaratan. Kalau kita bicara mudaratan tadi, gara-gara ada teknologi, pekerjaan-pekerjaan akan hilang. Tapi gara-gara teknologi juga pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul. Nah, ini banyak hal, termasuk AI ini. Apakah AI ini negatif? Ya tergantung gitu. Ada selalu sisi positif, sisi negatif. Tapi satu konsep yang bagus yang dulu diikuti oleh John Naisbitt. John Naisbitt ini kalian bisa googling. Beliau adalah seorang pemikir, memikirkan berpikir apa saja perubahan besar yang akan terjadi. Dan salah satu tulisan beliau sangat menginspirasi saya adalah high tech attach. Bahwa dengan semakin maju teknologi ke depan, justru sisi kemanusiaan itu juga akan sama, akan maju dan akan selalu berjalan berimbang. Nah ini mungkin juga area yang menarik kalian bisa diskusikan. Saya harapkan area-area seperti ini kalian harus kreatif, jangan ketemu jawabannya, tapi yang penting lalui prosesnya sehingga kalian belajar untuk berpikir kreatif untuk menjawab soal-soal ini. Pertanyaan tadi contohnya hanya satu pertanyaan, masih banyak pertanyaan yang lain yang muncul di generasi kalian. Apa yang terjadi kalau isu sustainability itu tidak ditangani? Apa yang terjadi dengan tadi kalau seluruh teknologi ini akan menggantikan kita? Nah mungkin kalau ketika di universitas yang jadi concern terbesar dokter, apakah ChatGPT ini membawa kebaikan atau bukan dalam dunia akademik? Itu juga jadi big issue sekarang yang bisa kalian diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga teman-teman dari mahasiswa baru terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan
3 pertanyaan lagi, tetapi mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk para tamu undangan terlebih dahulu jika ada. Bapak Ibu tamu undangan dari dekan, wakil dekan atau dosen, silakan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan selamat pagi juga untuk Bapak. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indra dari program Studi Bahasa dan Budaya Jepang. Di sini saya mempunyai pertanyaan terkait banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara asing karena mudahnya mendapat pekerjaan. Namun dalam sektor pekerja kasar, contohnya pengantar makanan cepat saji, pertanyaan inti dari hal yang saya sudah paparkan sedikit adalah bagaimana antisipasi dan tindakan negara Indonesia terkait masalah tersebut. Apakah ada program perbaikan dari pemerintah soal itu ke depannya untuk menjadi lebih baik? Cukup dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Bokori dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Saya ingin bertanya Pak, jadi kan yang saya lihat sekarang ini untuk kayak lapangan kerja itu tuh kayak di mana satu tuh harus ada kayak pengalaman kerjanya gitu Pak. Jadi gimana itu Pak? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Oktianisi dari Prodi Budaya dan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Di sini saya ingin bertanya terkait profesi. Saya jurusan bahasa di sini dan saya sebenarnya ada minat juga di bidang human resource seperti yang sekarang Bapak lakukan. Apakah lulusan bahasa juga bisa menjadi seorang HRD yang profesional, dan apabila bisa, boleh tolong informasikan tips-tipsnya, dasar tips yang dasar untuk kami yang mungkin teman-teman juga ada yang berminat di dunia karir sebagai HRD. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Tadi pertanyaan yang pertama dari saya adalah moratorium kan. Sekarang tegas sekali pemerintah mengatakan bahwa kalau nggak punya keahlian nggak usah gitu. Jadi itu message yang penting gitu dari pemerintah. Nah yang lebih penting lagi adalah solusinya. Kalau kemudian kita tidak mengirimkan tenaga kerja luar yang tidak berkeahlian, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk dapat bekerja pada sektor-sektor yang ada di luar negeri. Nah inilah yang tadi yang dilakukan banyak inisiatif di dalam pendidikan yang tadi. Itu kenapa alasan Pak Menteri membuka salah satunya tadi program Merdeka Belajar, program Kampus Merdeka. Nah supaya kalian tahu esensinya. Kan tadi udah lihat kan, kok nanti kita kerja kok baru semester berapa, semester 7 gitu, semester 6 disuruh magang gitu. Kok bukan di kampus aja belajar dulu, kenapa sih gitu. Nah ini salah satu esensinya. Tadi kalian kan lihat kan gapnya besar sekali, sehingga Pak Menteri berinisiatif supaya para mahasiswa itu punya exposure terkait dengan industrinya sehingga memberikan kesempatan belajar. Nah ini juga menjawab tadi pertanyaan terkait dengan Pak, ini kan pengalaman kerja diperlukan gitu. Terus gimana dong? Benar banget pengalaman, karena tadi salah satu menilai orang ini bisa melakukan pekerjaan kan dia punya exposure nggak, punya pernah melakukan pekerjaan sejenis nggak. Nah terus saya gimana cara dapatnya gitu. Nah sekarang pintunya banyak teman-teman sekalian. Tadi dimulai dari nanti Kampus Merdeka, kemudian Merdeka Belajar, kalian akan ikut program pemagangan. Nah manfaatkan betul-betul program pemagangan
Jadi kalian harus nanti waktu magang, yang magang itu harus memberikan nilai tambah kepada pekerjaannya, cari proyek yang solusi, yang kalian bisa memberikan solusi terhadap sesuatu, sehingga benar-benar pembangunan itu bisa memberikan manfaat dan kalian bisa cerita. Bahkan biasanya kalau pembangkangnya bagus itu sama perusahaannya nggak akan dilepas kan gitu, kalau nilai tambahnya. Nah, yang sering terjadi kadang-kadang mahasiswa ikut program pembangunan itu hanya sebagai syarat saja, kan udah dilewati nanti laporkan ada syaratnya. Tapi kemudian ketika dia mau bekerja dia nggak bisa menceritakan pengalaman bagaimana pengalaman magang itu memberikan nilai tambah buat Anda. Jadi harus disadari bahwa persiapan pemagangan itu benar-benar dimaksudkan untuk memberikan exposure kepada kalian atau paparan pengalaman kepada kalian. Nah berikutnya, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan membuka bersama Detnaker gitu ya, program pemagangan. Kalian harus rajin cari informasi yang di luar kampus gitu. Nanti kalau lulus sebagai mahasiswa saja banyak program magang. Sekarang juga banyak program magang online gitu. Kalian bisa belajar keahlian-keahlian tertentu melalui program magang. Banyak platform pemagangan sekarang yang dilakukan secara virtual. Bahkan waktu kalian mahasiswa juga bisa apply pelatihannya, misalnya pelatihan UI UX, pelajaran developer, data science, gitu. Kalian bisa belajar, kemudian bahkan itu sampai magangnya. Kalian sudah banyak programnya. Nah yang terakhir nanti waktu kalian lulus, nah program pemagangan banyak, program pemagangan yang kami buka melalui Forum Human Capital Indonesia juga salah satunya adalah tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga pada mahasiswa yang mencari kerja yang baru. Dan tempat saya di Kimia Farma kita membuka ribuan sebenarnya posisi magang dan banyak lulusan-lulusan farmasi, tenaga kesehatan gitu yang bekerja di program kita dalam konteks 2 tahun. Dan itu jadi pengalaman dia untuk kemudian melamar tempat kerja di tempat lain. Jadi banyak sekali kalian harus kreatif, berani untuk mencoba dan mencari mencari informasinya. Nah di era yang kompetitif ini tentu kemampuan kalian untuk mencari informasi, smart, mencari apa yang mungkin bisa memberikan nilai tambah terhadap diri sendiri juga sangat penting. Nah terakhir tadi pertanyaan dari dia terkait dengan passion saya apa bisa berbeda. Saya kira di HR, saya backgroundnya di Masipang. Nah pesan saya satu kalian jangan berhenti bermimpi. Kalian boleh bermimpi apa aja, nggak ada yang membatasi. Bahasa Jepang itu jurusan yang bagus, kalian tahu. Dan tidak ada yang membatasi tentang kalian menjadi apa nantinya. Yang penting adalah melalui prosesnya dengan baik. Nah, contohnya, saya adalah seorang industrial engineer. Saya seorang teknik industri, saya hari ini di HR. Tim saya di HR hari ini seorang farmasi. Direktur keuangan saya S1 perkebunan pertanian. Jadi nggak ada yang membatasi ya, bisa tunjukkan passion. Yang penting lewati aja, belajar, nikmati proses belajar itu sebagai upaya pengembangan diri. Nanti membentuk karakter yang baik. Kemudian kamu bantu kayak passion di situ, belajar juga di area-area yang lain. Nah jangan takut mencoba hal-hal baru yang menjadi area passion kalian. Karena passion itu nanti akan membangun juga hal-hal di luar bidang kalian. Saya teknik industri, tapi dulu saya passion saya memang di HR. Waktu ngambil skripsi gitu kan, waktu mengerjakan terlibat dalam kegiatan saya mengambil di area-area tersebut. Kemudian S2-nya saya sekolah lagi, saya ngambil HR gitu. Bahkan saya ngambil sertifikasi. Nah, salah satu kemampuan tadi yang paling penting dari skill era zaman sekarang itu yang tadi ada di mungkin nomor 10 gitu. Tapi ini menurut saya paling penting kalau di tempat kami tadi ya, yaitu learning agility, kemampuan untuk belajar terus-menerus. Jadi ada learning agility, resilient, flexibility, dan agility. Nah itu di area tersebut. Agility, kenapa ini penting gitu teman-teman? Tadi kan kalian lihat kan, di luar sana perubahan itu sudah sangat cepat. Bahkan apa yang kita pelajari hari ini, berapa tahun lagi sudah tidak relevan. Bahkan saya bisa pastikan begitu kalian lulus dari universitas gitu ya, mungkin dalam 6 bulan sampai 2 tahun ke depan mungkin ilmunya udah jadi nggak terlalu relevan lagi di tempat pekerjaan. Tapi apa yang stay itu kaliannya, kemampuan kalian berpikir secara konseptual, secara analitis, dan kemampuan kalian untuk terus belajar. Maka selalu asal learning agility, kelincahan untuk terus menerus belajar, upgrade diri sendiri, punya minat di banyak hal.
kemudian bidang-bidang yang kalian lakukan akan banyak hal. Dan kalau kalian menguasai banyak hal, kalian biasanya akan lebih kreatif. Jadi passion itu selalu learning. Jadi tetap semangat kalau kamu bisa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan tips-tipsnya bisa dicatat ya sama mahasiswa-mahasiswa semuanya. Baiklah para hadirin semua, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia Emas 2045 merupakan momentum bersejarah 100 tahun alias 1 abad. Bonus demokrasi merupakan bekal yang diharapkan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lulus dari Husada merupakan satu hal yang penting, tetapi keahlian jauh lebih penting. Mulailah dari hal-hal yang konkret dan nyata yang relevan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicaraan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk audiens, rekan-rekan dan juga para tamu undangan hadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Bacaan doa. Yang terhormat Bapak Kios Tajuk SDDMP, mohon maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan yang kami muliakan, adik-adik yang saya sayangi, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, yang telah memberikan kesempatan kepada kita mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi kita dan mendapatkan nilai tambah dalam diri kita masing-masing. Namun sebelumnya kami mohon ketulusan dan keikhlasan untuk membacakan surah Al-Fatihah. Ada salah satu maba yang tidak sempat bergabung dengan kita. Allah memanggil terlebih dahulu. Mendapat kabar mudah-mudahan Anissa Mitara, prodi sastra Inggris. Allah mengampuni segala dosanya dan pada kesempatan hari ini izinkan untuk membaca surah Al-Fatihah untuk almarhumah Al-Hadiniyah wa kullu niyatin sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas dari lisan yang terucapkan dan hati yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Dengan khusyuk bersimpuh memohon kehadapan atas karunia dan petunjuk-Mu. Hingga saat ini kami masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kami dapat melihat indahnya dunia dan menjalankan perintah-Mu dengan sempurna. Ya Allah Tuhan kami, di hari yang berbahagia ini kami dapat berkumpul dalam rangka mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan. Kami wujudkan ya Allah rasa syukur ini dengan mengadakan kegiatan pengupahan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Ya Allah, berikanlah kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini dan senantiasa ada dalam ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Cemerlang, sinarilah hati dan jiwa kami, hati dan jiwa anak didik kami dengan pancaran sinar-Mu yang Maha Cemerlang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kurniakanlah kepada kami hati yang lapang serta kemudahan dalam mengemban tugas yang Engkau berikan. Eratkanlah tali silaturahim di antara kami agar kami dapat menyiapkan langkah dalam mengemban tugas untuk mengelola dan mengembangkan Universitas Dharma Persada. Ya Allah yang Maha mengetahui, tahapan demi tahapan kegiatan sudah kami jalani dan taat kepada-Mu, serta ikhtiar yang maksimal untuk kehidupan di dunia wal akhirah. Ya Allah, pada saat ini pula kami sedang menerima mahasiswa baru. Mudah-mudahan Engkau berikan dengan ridho mahasiswa yang berkah dan berlimpah untuk keberkahan kita semua. Ya Allah yang Maha mendengar, teguhkanlah iman kami dari kesalahpahaman yang akan membawa kehancuran. Ya Allah yang Maha mengetahui, hari ini, besok dan yang akan datang, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada anak didik kami, para dosen-dosen kami, agar dapat menjalankan amanah yang Engkau berikan dengan penuh keberkahan. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon kepada Engkau, bimbinglah kami dan tunjukilah kami jalan yang benar yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Penyayang, tumbuh suburkan pas di antara kami rasa kebersamaan. Ya Allah, Engkau ciptakan makhluk yang sangat kecil dan tidak dilihat oleh kasat mata, namun kedahsyatan dapat melumpuhkan dunia di segala bidang. Kami rindu ya Allah saudara kami rindu ya Allah kerabat kami ingin kembali hidup normal. Jauhkanlah ya Allah kami dari segala malapetaka dan mara bahaya. Allahumma adfa'anna bala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wa yusufal muhtalifata wa syada'ida wal mi'an ma dhahara min hawa ma baton min baladina al-khawasya wa min buladina muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami terahkan kedua tangan ini ke hadapan-Mu ya Rabb. Allahumma atina bis-sam'i, Allahumma afina bi basari, la ilaha illa anta. Ampunilah ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin, dosa para pendiri universitas ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon ampunan, serta kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara kerusuhan mahasiswa baru dan kuliah perdana ini kegiatan hari ini selesai. Coba jangan main handphone dulu. Mau kita ulang lagi PKKM ini. Tahun depan ya kita ada lagi. Kalau kamu mau ikut lagi tidak boleh. Ngapain Pak? Capek gitu. Enggak ya? Capek nggak PKKM? PKKM capek? Ya, oke. Karena teman-teman bilangnya capek, itu penilaian tidak baik. Kita harus ulang ya. Capek tidak? Capek tidak? Ini baru ikhlas, terbentuk mental disiplin. Sudah pakai jaket alamater itu saya tuh lihat video PKKM itu sih merinding. Tanya Bu saya. Merinding lihat video PKKM. Ada yang udah ngomong dulu, jangan tangan. Jangan tangan. Kalian dulu ya. Baik. Sudah akan subuh. Ya, mungkin itu saja. Ingat, teman-teman sudah dilantik menjadi mahasiswa baru. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan semua. Jangan tangan dulu. Ya, jaga nama baik alamater di Universitas Musada. Jaga ya, karena kalian ketika sudah memakai jaket alamater, kemanapun kalian membawa dua, nama kalian dan nama universitas. Itu yang paling penting. Aku biar begitu kan aja tidur. Ya, ada dua yang mau bawa ya, nama diri sendiri dan nama universitas. Jadi jaga betul, jangan tertangan. Kagak selesai nanti kagak mau pulang. Dikerjain sekarang saya sama kalian ya. Ingat, tadi pengumuman yang paling penting 3 bulan ke depan, maksimal 3 bulan harus aku aja. Udahlah, damai lagi kita teman ya. Siapa tahu di antara kalian tahun depan jadi kakak pendamping. Kalian pengumumannya 3 bulan ke depan atau paling cepat 1 bulan, paling
PKKMB. Iya Pak ya. Nih yang terima sana kalau lagi kita semua sepakat ya. Jadi pembagian sertifikat yang nanti akan kita share tempatnya di mana. Biasanya kita sampaikan di TU fakultas per fakultas. Jadi kalian bisa ambil atau nanti PKD dan kita kirim dua. Kita kirim PDF-nya lewat email dan cetaknya. Karena kadang-kadang suka begitu. Ada yang hilang, ada yang emailnya ganti, yang paling pakai email dia Pak, sekarang pakai email beneran. Aduh, bahaya. Jangan digunakan. Saya marah deh. Saya nggak marah-marah, kamu mancing-mancing juga. Ya. Kan udah marah makan, nanti. Ya. Itu selanjutnya tetap kita pulang dengan tertib. Ini hari Jumat, hari baik. Yang ini boleh sholat di masjid Pak? Boleh ya. Yang laki-laki waktu mau pulang, mau sholat di rumah, di Istiqlal, di Bogor, di mana boleh? Atau di selesai ya. Jadi nanti kita pulang tertib. Kenapa? Takut kursinya rusak apa ya. Jadi ya kalau angkat kursi semua ya. Aduh, kan ada yang cedera. Ya jadi silakan yang masuk pulang boleh. Lalu udahlah, kalian kita kunci di sini nih. Dengerin dulu ya. Pulang tetap tertib, security, tim pengamanan sudah siap. Persiapkan teman-teman. Wah, lagi dong. Ya. Saya tahu kalian kangen sama PKKMB kalau mau ikut, kalau depan ikut lagi. Ya. Ya, jadi pulang tetap teman-teman yang mau sholat di sini juga boleh. Ya, sekarang silakan ambil sampahnya masing-masing. Jangan